Imtihan ya dan ikhtibar ini memiliki makna yang sama secara garis besar. Artinya ujian, ujian gitu ya. Nah, namun kalau kita dalami ya secara sastranya maknanya berbeda ya, maknanya berbeda. Sama seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, mubaroh dengan musabaqoh. Ini imtihan dengan ikhtibar. Baik. Kalau ikhtibar ya dan imtihan, kita bahas dulu makna daripada ikhtibar. Ikhtibar ini ya maknanya ujian, tapi ujiannya ini adalah lebih kepada setelah ujian ada evaluasi ya. Setelah ujian ada evaluasi, perbaikan ya disebut dengan ya falyatana fasil mutanafisun. Jadi ketika selesai ujian maka cepat-cepat berbondong-bondong untuk melakukan perbaikan setelahnya. Itu ikhtibar. Itu ikhtibar. Baik. Kalau imtihan tidak cukup. Misalkan kita hanya diuji dengan sesuatu, misalkan ujiannya misalkan jatuh dari motor atau kepleset di kamar mandi. Ya, itu bisa jadi ikhtibar. Kalau ada perubahan setelahnya langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saya tadi naik motornya nggak baca doa, misalkan masuk kamar mandinya tidak baca doa. Ada salah satu teman saya, pakar ruqyah, dia mengatakan orang yang jatuh ke kamar mandi sebenarnya sebab lantai licin itu adalah nomor sekian, ya, nomor sekian. Namun yang nomor pertama adalah karena kita diganggu oleh penghuni yang berada di kamar. Seperti kita berdoa kan, ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan dari kalangan jin laki-laki dan juga jin perempuan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita mengambil pelajaran setelahnya, kemudian langsung memperbaiki diri, itu namanya ikhtibar. Kita kepleset, adanya islahun nafsi. Jadi ada perbaikan diri. Tapi kalau imtihan enggak. Seperti halnya di sini tepatnya memang memakai kata imtihan. Seorang sekolah kayak gitu kan. Nah, imtihan. Yuk kita ada imtihan. Oke, setelah itu udah dapat nilai, udah lulus, dapat nilai, sudah selesai pelajaran. Ada koreksian? Tidak ada. Ada pembahasan lagi? Yuk, kemarin kita soal matematika misalkan 50 soal. Kita dapat nilainya 70. Berarti kan ada yang salah. Mananya yang salah? Sedikit di antara sekolah itu kembali lagi mengoreksi soal. Gitu ya. Makanya lebih tepatnya disebut dengan imtihan, bukan ikhtibar. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Secara garis besar maknanya sama, tapi secara garis besar artinya sama, tapi kandungan maknanya berbeda. Baik. Ikhwah wa akhwati fillah al-ahibah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah. Al-an nastamir darsuna di bab imtihan di safhati mi'ah arba'ah wa salasin. Naqra likulli syakhsin an yaqra fi makanihi. Setiap orang membaca di tempatnya sendiri ya. Namun saya bacakan terlebih dahulu cara bacanya. Ya, jadi bahasa Arab itu ya nggak sembarangan satu paragraf kita baca sekali napas, tidak. Saya kasih tahu cara bacanya yang baik dan benar. Oke.
Bismillah. Imtihan. Imtihanun. Hiwar. Farid. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimah? Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. Wa anta mada fa'alta ya Farid? Farid. Katabtu salasa masaila fil hisab. Fatimah jamil. Wal lughatul arabiyyah Farid. As-su'alu tsani sa'b. Atau su'alu tsani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Fatimah insyaallahu tanjah. Insyaallahu tanjah. Baik. Di sini tarkibnya sangat bagus sekali. Ya. Tarkibnya sangat bagus sekali, ya. Tarkib itu apa, Ustadz? Tarkib itu susunan. Jika kita berbicara bahasa Arab, berarti dia berbicara juga bahasa Al-Quran. Karena yang apa kita pelajari ini adalah bahasa yang fushah, ya, sebagaimana bahasa Al-Quran. Ya. Teman-teman sekalian, saya akan artikan setiap dialog daripada dua sahabat ini. Imtihan. Imtihan ini artinya ujian. Ya, sudah kita bahas tadi makna dari imtihan itu apa. Imtihan adalah ujian. Ada dua orang berdialog, dua orang atau lebih. Boleh tiga, boleh lebih, gitu ya. Itu disebut dengan konteksnya hiwar. Farid berkata, "Mada fa'alti fil imtihan ya Fatimah?" Mada fa'alti. Mada artinya apa? Mada fa'alti. Apa yang kamu perbuat? Ya. Fa'al, fa'ala. Di sini fa'alti. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik. Insyaallah pada pertemuan kita pekan depan saya akan buat contoh tasrif yang tadi saya bacakan, nanti bisa ditampilkan ya. Jadi apa yang kamu perbuat, telah lakukan atau telah perbuat fil imtihan, pada ujian wahai Fatimah. Maksudnya apa yang kamu kerjakan. Ya, mada amilti boleh. Fatimah menjawab, as'ilatul lughatil arabiyyah wal hisabi sahlah. Semua pertanyaan bahasa Arab, as'ilah itu artinya pertanyaan. Oke, tadi saya ucapkan, indakum as'ilah. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Gitu ya. Indakum as'ilah. Indah. Sisi. Maksudnya apa? Memiliki. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Wal hisabi sahlah. Hisab itu artinya MTK. Matematika. Hitungan. Ya. Itu disebut dengan hisab. Ya. Jadi kalau darsul hisab berarti pelajaran berhitung. Matematika. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hitung-hitunglah diri kalian sebelum diri kalian itu dihitung. Sahlah. Sahlah bimakna yasir. Sahlah bimakna yasir. Apa itu yasir? Mudah. Nah, mudah. Jadi kalau ada teman namanya Yasir, mudah, gitu ya. Ustadz, apakah harus pakai tak marbutoh? Boleh.
ataukah tidak harus pakai ta marbutoh? Boleh. Sahlun atau sahlah sama aja. Biasanya kalau sahlah untuk wanita, ya. Karena dia memakai lughatil arabiyyati wal hisab sahlah, ya. Tapi tak marbutoh ini kalau kita dalami, ya, secara maknanya menunjukkan ta'kid, ya. Ta'kid pada sesuatu, benar-benar mudah. Sahlun. Kalau sahlun hanya mudah. Tapi ketika ada tambahan sahla, sangat mudah, gitu ya. Jadi nggak usah pakai sahlan, ya. Misalkan kita memakai benar-benar mudah, misalkan, ya. Sahlun jiddan, nggak harus. Sahla aja udah cukup. Ya, biasanya ada tambahan ta'kid itu dengan pakai jiddan, gitu ya. Nggak cukup pakai tak marbutoh, menunjukkan apa? Penekanan. Seperti contohnya doroftu dorbatan wahid. Jadi aku memukul dengan pukulan yang keras, gitu ya, maksudnya dengan sesuatu. Jadi tak marbutoh itu bisa menunjukkan apa? Ta'kid. Itu pada lughah, ya, pada ilmu bahasa dalam ilmu nahwu. Jadi kalau kita belajar lebih jauh lagi, insya Allah kita akan dapat. Jadi bukan salah ya tarkibnya di sini. Bisa ditunjukkan ininya, panahnya, akhi. Kemudian wa anta madza fa'alta ya Farid, dan kamu madza fa'alta. Jadi fa'alti untuk kamu perempuan, anti fa'alta untuk kamu laki-laki. Fahimti, fahimta, gitu ya. Fahimtum. Nah, fahimtum boleh. Kalau pakai tum itu pakai domir antum berarti ya. Kalau fa'alta pakai domir an. Mada fa'alta ya Farid? Dan kamu, apa yang kamu perbuat? Ya, apa yang kamu kerjakan, wahai Farid? Farid, katabtu salasa masaila fil hisab. Maksudnya apa? Dia menjawab, gitu ya. Katabtu salasa masail. Aku menuliskan 3 pertanyaan pada pelajaran matematika. Maksudnya apa? Dia menjawab, ya. Katabtu salasa masail. Aku menjawab, gitu ya, 3 pertanyaan. Maksudnya bukan dia menulis pertanyaan ya, tapi dia menjawab. Aku telah menulis 3 pertanyaan. Maksudnya aku telah menjawab 3 pertanyaan. Ini saya katakan tarkibnya ini sangat bagus sekali, ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan qaulun balighun. Jadi Nabi SAW memiliki ciri khas ucapannya. Apa itu? Ucapan yang sangat tinggi sekali maknanya. Baligh itu kayak balaghah, kayak gitu ya. Jadi yang sangat luas, sedikit tapi berbobot. Biasanya kita sebut seperti itu ya. Jadi ketika Nabi mengatakan, ya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Udah, sebenarnya sampai situ ucapannya. Adapun yang setelahnya itu, pamangkana hijratuh, itu hanya contoh saja. Setiap amalan tergantung niatnya, dan semua niat akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Umum, mau niat baik, mau niat buruk. Jadi tinggi sekali maknanya. La taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Jadi ada namanya ghaib, ada namanya ghadab. Ya, kalau ghaib itu beda dengan ghadab, ya. Kalau ghadab itu adalah emosional, temperamental. Jadi adanya ya gerakan tubuh seperti memukul, ya, seperti menampar, seperti mengkoyak, seperti itu ya. Itu ghadab. Tapi kalau ghaib hanya cuek. Jadi kalau nggak suka dia cuek. Itu ghaib. Gitu ya. Ini maknanya. Makanya Nabi SAW memiliki qaulun baligh, ucapan yang sangat sedikit tapi berbobot. Baik, kita lanjutkan.
Katabtu salasa masail fil hisab. Aku menuliskan 3 pertanyaan. Maksudnya aku menjawab 3 pertanyaan pada pelajaran matematika. Fatimah, jamil. Bagus. Masya Allah. Ya, ini pujian. Ingat, pujian kepada seseorang itu tidak harus jayyid. Ya, tidak harus. Masya Allah jayyid. Masya Allah Hasan. Enggak. Jamil juga bisa. Jamil. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jayyid. Biasanya jarang. Ya, kalau jamil lebih bagus daripada jayyid. Ya, maksudnya ungkapannya. Maknanya sama, artinya bagus, baik, gitu ya. Tapi biasanya orang sana, ya orang Saudi, jarang sekali sebenarnya ngomong jayyid. Ya, bisa jamil. Kalau dia takjub sesuatu tuh biasanya memakai kata jamil, ya. Jamil, masya Allah. Wal lughatul arabiyyah, maksudnya pertanyaan. Dan apakah bahasa Arab juga? Nah, Farid mengatakan soal sani sa'ab. Pertanyaan kedua sulit. Jadi sahlun lawannya apa? Sa'bun. Nah, berarti di sini ingat, dia nggak pakai kata tak marbuto ya, berarti sulit. Tidak benar-benar sulit berarti. Ya, tidak benar-benar sulit, hanya sulit aja. Kecuali dia katakan soalusani sa'batun. Dan gitu ya, benar-benar susah. Jadi dia memakai kata apa? Sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Aku tidak tahu apa yang telah aku kerjakan, apa yang telah aku jawab, ya, apa yang telah aku tulis. Aku tidak mengetahui. La a'rif. Ana la a'rif. La a'rif artinya aku tidak tahu. Mada katabtu, apa yang telah aku jawab. Fatimah, insyaallah tanjah. Semoga insya'a, ya, semoga engkau lulus, ya. Semoga engkau lulus. Insya'a. Oke. Saya minta satu orang untuk menerjemahkan apa yang tadi telah kita bahas. Yang akhwat saja deh. Akhin Tina Ani Mardiani, tafadhal. Ani Mardiani, terjemahkan. Nah, Ustaz. Terjem. Imtihan, ujian. Langsung ke hiwar. Farid bertanya kepada Fatimah, apa yang kamu kerjakan di ujian ya Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab, soal bahasa Arab dan hitungan sangat mudah, sahlah. Kemudian wa anta, dan kamu, madza fa'alta ya Farid? Apa yang kamu kerjakan ya Farid? Kemudian Farid menjawab, saya menulis katabtu salasa masail fil hisab. Saya menulis atau saya mengerjakan 3 soal di hitungan. Kemudian Fatimah, hisab MTK. ya, soal matematika. 3 soal di soal matematika. Kemudian Fatimah menjawab, bagus, jamil. Wal lughatul arabiyyah, dan bahasa Arab. Farid, soal sani so'ab. Farid menjawab, soal yang kedua itu susah. Tapi susahnya ini enggak susah banget karena menggunakan so'bun tadi. La a'rifu madza katabtu. Saya tidak tahu apa yang saya telah tulis atau saya kerjakan. Kemudian Fatimah menjawab, insyaallah tanjah. Jika Allah menghendaki, sukses. Insyaallah. Allah menghendaki sukses. Jadi bukan ya pakai aroda ya, iroda. Nah. Karena ada orang yang mengatakan in aradallah. Ada, ya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ada yang mengatakan in aradallah. Ya, semoga Allah berkeinginan. Enggak boleh ya. Memaksa Allah dalam suatu kehendaknya.
teman-teman sekalian, Masya Allah, terima kasih, jazakillahu khairan ala tarjamatuki. Kita lanjutkan ya untuk selanjutnya di halaman setelahnya. Baik. Ini yang telah kita kasih tahu dulu tentang nomorik. Nomorik itu rokmu, ya, nomor. Kalau hanya menunjukkan apa namanya ya, nomorik pada sesuatu, kita antum tulis ya, memakai wazan fa'ilun. Memakai wazan fa'ilun. Ya. Misalkan seperti nomorik pada jam. Ya, pada jam. Nanti kita akan belajar jam insya Allah. Sepertinya di buku ini nanti. Ya, ada jam. Itu memakai wazan apa? Fa'ilun. Misalkan jam 4. Ya. As-sa'atu rabi'. Gitu ya, rabi'ah. As-sa'atu rabi'ah. Pakai wazan fa'il. Ya, kalau dia depannya muannas, ya dia jadi muannas. Tambahin tak marbutoh. Gitu ya. Misalkan nomor gedung. Saya tinggal di lantai 9. Ya. Misalkan ya dia tinggal di lantai fidauri apa? 9 itu bahasa Arabnya. Kalau nomor biasa namanya tis'ah. Tapi kalau sudah menjadi wazan itu berarti jadi apa? Tasi. Gitu ya. Tasi. Iya. Kan nggak ada tamar butonya. Fidauri tasi'. Gitu ya, bukan fidauri tasi'ah. Bukan. Fidauri tasi'. Gitu ya. Nomor rumahku ya adalah nomor 3. Gitu ya. Rokmul baiti ya salis. Jadi menunjukkan angka atau nomorik itu pada sesuatu ya, benda atau jumlah sesuatu itu seringnya memakai wazan. Wazan itu apa Ustadz? Wazan itu ini loh teman-teman sekalian. Apa ya nyebutnya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi makanus syai' kalau dalam bahasa Arab. Wazan itu adalah takaran pada sesuatu gitu ya. Takarannya apa? Misalkan ya kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya akhroja yukhriju. Akhroja yukhriju. Ini wazannya ya diambil dari kata af'ala yuf'ilu. Jadi takarannya, yang lain mengikuti. Fa'ilun ini wazannya. Ketika ada sesuatu yang lain mengikuti. Fa'ilun, sani, misalkan. Salis, rabi', jadi mengikuti takaran sesuatu. Itu wazan namanya ya. Ya. Polanya. Pola bacaannya. Bukan tanda baca, pola bacaan. Pola bacaan. Misalkan fa'ilun, sani, salis, rabi', khamis. Kalau di awal kita belajar nomor kan ada ya wahid, isnani, salasah, betul nggak? Itu juga memiliki wazan ya. Arba'ah. Jadi ada takmal butonya. Khamsah gitu ya. Seperti itu. Sittah, wazannya apa? Ya ada tak marbutonya di akhir. Nah, kalau ini ya menunjukkan nomorik. Nanti akan berguna ketika kita mengucapkan suatu nomor pada kendaraan misalkan. Ya, atau nomor HP. Ya. Nomor HP misalkan nomor saya sifrun. Ya. Ya, wahid. Ya. Menunjukkan nomor misalkan. Itu bisa yang memakai kata wazan fa'ilin. Antum bisa tulis ya. Ini penting sekali. Oke. Sekarang kita masuk langsung ke soalu hawil arqam ila a'dadi tartibiyah kama fil amsilah.
Hawil artinya rubahlah nomor-nomor ke penjumlahan yang tersusun sebagaimana pada contoh. Perhatikan, hadza huwal imtihan. Di situ ada awal. Berarti hadza huwal imtihanu awal. Arafna su'ala nomor 2. Arafna su'ala tsani. Katabtu darsa nomor 3. Katabtu darsa tsalis. Gitu ya. Jadi ngikutin aja polanya itu. Sekarang saya mau tanya kepada akhina Zaid. Jawab pertanyaan yang pertama. Hadza huwad daur. Nomor 4. Dijawab. Satu orang jawab 2 boleh. Sama artinya ya. Langsung diartikan. Hadza huwad daur Homis ya Ustaz. 3, 4. 4 itu apa? 4 itu Robi. Nah, di atas ada arba'ah jadi robi. Nah, jadi hadza huwa dur robi. Ya, huwad daur. Apa artinya? Ini adalah apa ya? Daur itu apa tadi? Lantai. Berarti ini adalah lantai 4. Ya, ini adalah lantai 4. Betul. Terus nomor 2. Muhammadu fil fasli. Muhammadu fi fasli Homis. Nah, artinya Muhammad ada di lantai kelas 5. nah, gitu. Jayid ya, nanti diulang-ulangi ya. Hasan. Selanjutnya Akhina Awi, tafadhal. Taip, Ustaz. Kasabanal fariqal awal. Kami memilih kelompok pertama. Nah, betul. Kasabana, kami. Ya, kasab di situ kenapa pakai kasabana? Jadi sudah berusaha dia, ujung-ujungnya dia memilih kelompok pertama, gitu ya. Jadi ada usaha di situ untuk memilih kelompok yang pertama. Paham nggak maksudnya? Jadi ada banyak pilihan begitu ya. Dia memilih nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa keutamaannya, apa pentingannya, ya, apa kebaikan yang bisa dia ambil, begitu kan? Ujung-ujungnya dia memilih, memilih yang pertama. Berarti kasabana, yaitu bukan ini ya, bukan pakai akhtartu gitu, bukan, tapi pakai kata kasabana. Karena ada suatu usaha untuk memilih, makanya ujungnya dia memilih itu. Nah, memakai kata apa? Kasabana. Jadi kita sudah mulai masuk ke pendalaman makna dalam suatu bahasa. Misalkan nih, ya kamu mau milih yang mana? Sebentar, kayak gitu kan? Oh, taib ya. Kasabana fariqosani. Kasabana fariqul apa misalkan ada namanya kasabana fariqul Sundawi. Aku memilih kelompok orang-orang Sunda atau orang-orang Sulawesi, orang-orang Jawi seperti itu ya. Selanjutnya, tafadhal, yang keempat. Wajatut ta'ibas salis. Nah, lagi. Saya mendapatkan perangko 3. Perangko nomor 3. Wajatna toba salis. Saya mendapatkan perangko yang ketiga. Oh, perangko yang ketiga. yang ketiga. Baik, Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya,
Anis Fauzia. Rokmul khamis. Amiltu wajibat. Amiltul wajibar rabi'. Apa artinya? Saya mengerjakan jawaban yang keempat atau empat. Nah, yang keempat atau Oh, ya. nomor 4 boleh. Terus? Ishtaraitul qalam tsani. Saya membeli pulpen 2. Saya membeli 2 pulpen. Enggak, yang kedua, bukan 2 pulpen. Bukan 2. Bedakan. Kalau 2 pulpen ya ini itu isnan kolam. Isnan kolam. Oh, jadi beda ya Ustadz ya itunya ya. Beda. Tadi saya katakan kalau menunjukkan nomorik, maksudnya bukan jumlah sesuatu ya, bukan jumlah, tapi nomor, maksudnya apa nomor? Tarkibnya ya di sini loh. Kalau dia taruhnya di tengah, bisa jadi isnan. Tapi kalau taruhnya di ujung, nomoriknya berarti yangnya yang keberapa? Yang kedua, ketiga. Istara itu kolam salis. Berarti aku membeli pulpen yang ketiga. Gitu. Bukan aku beli pulpen 3. Berarti kalau aku beli pulpen 3 itu, istara itu salasal kolam. Gitu ya. Paham nggak? Oh iya Ustadz. Jadi numerik sesuatu. Berarti adanya di ujung. Oke? Nah Ustadz. Jadi tarkibnya hati-hati. Salah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Nah, ditulis saja nanti apa yang tadi dipelajari. Oke, selanjutnya kepada Akhina Zaid. Tafadhal Akhina Zaid. Qara'nal kitab. Qara'nal kitab Homis. Apa? Qara'nal kitab Homis. Saya menulis ya. Kami membaca buku kelima. Kami membaca buku yang kelima. Taib ahsan barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk tadribat. Nah, tadribat ini fokus ajib anil as'ilah al-atiyah kama fil misalaini. Ya, teman-teman bisa tahu artinya ya. Jawablah daripada pertanyaan sebagai berikut. Sebagaimana 2 contoh. Kalau ada hal berarti jawabannya na'am, kalau enggak la. Hal sataqra'ul kitab? La. Qara'tul kitaba amsi. Hal satashtaril qalam? La. Ishtaraitu al-qalama amsi. Nah, sekarang hal sataktubud darsa? Tafadhal. Rina Mardiani. Jawab 2 pertanyaan. Nah, Ustaz. Ini diubah ke fi'il madhi ya, Ustaz? Naam. Jadi di situ perhatikan dari fi'il mudhari dirubah ke fi'il madhi. Hal sataktubu dars? La. Katabtul diubah. Ya, katabtu darsa. La, katabtu darsa ams. Naam. Terus, artikan. Apakah kamu akan menulis pelajaran? La, saya telah menulisnya kemarin. Berarti, nah di sini perhatikan ya, sataktub artinya akan. Berarti menunjukkan hari ini atau besok atau yang akan datang. Gitu ya. Nah, jawabannya kembali kepada masa lalu atau suatu yang lampau. Yang lampau itu apa itu tarkibnya, Ustadz? Ya, perhatikan di situ, ya, fiil aslinya tambahin aja dengan
tu, ta, ti, na gitu ya. Istaroitu, istaroita, istaroiti gitu ya. Istaroitu, istaroita, istaroiti. Nah, coba selanjutnya yang kedua. Hal satal'abul kurah? Apakah kamu akan bermain bola? Nah, La la'ibtul kurah ams. la la'ibul qurra. Saya Ustaz, telah bagaimana untuk mencari ya fiil madinya Ustaz? Ya, fiil madinya ya, bagaimana tahu fiil madinya apa? Ambil 3 huruf sebelumnya. Ambil, jadi 2 huruf sin sama ta itu, sata itu hanya tambahan aja. Hanya tambahan aja. Ya, sa itu menunjukkan akan, ya ta itu menunjukkan ya mukhatab ya. Jadi tambahan aja. Oke, ahsan. Barakallahu fiki. Selanjutnya yang ketiga. Tafadhal akhina Anis, tafadhal. Akhina Anis. Sin tadi Ustaz masih belum paham. Coba jawab dulu aja. Ingat sin sama taknya itu hanya tambahan. Kalau kita mau jadi fiil madhi ya, diambil kata ya setelah tak itu. Berarti hal satu syahidul mubarak. Berarti yang diambil apa? Syahidu kan? Berarti syahid tu. Syahid. Iya. Coba. Hal syahid. Hal syahid. Hal satu syahidu dulu. Ya. Oh iya. Nah, hal satu syahidul mubarak. Nah. Hal syahidul mubaratu ams. La. Oh, La. ya la. La. Syahidul mubaratu ams. Nah, betul. La syahid tu. Ya, syahid tu mubarak amsi. Sekarang yang keempat, coba jawab. Rosama berarti kan? Jadi hal satar sumu. Hal satar sumul khoritotul khoritoh. La. Rosumul. Rosam. Oh. Rosam tuh. Nah, betul. Kayak gitu. Oh, La. ditambahin tak tuhnya gitu ya? Kan ana, saya. Kalau saya kan, kalau fiil madhi, lampau itu tu. Kalau fiil amr, fiil mudhari a. Arsumu, aku akan. Kalau rosam tu aku telah. Ya. Yuk. Hal satar sumul kharithah. Hal satar sumul kharithah. La. Rosam tul kharithah tu ams. Nah, betul. Artinya, terjemahin. Dari yang hal dulu Ustaz atau yang jawaban? Ya, langsung terjemahin. Enggak, dari pertanyaannya. Apakah satu syahidu apa ya Ustaz? Nonton. Oh, menyaksikan gitu ya? Menonton. Apakah kamu ya Ustadz ya? Iya. Apakah kamu menyaksikan Mubaroh? Mubaroh apa kemarin? Coba dibantu. Pertandingan. Apakah kamu menyaksikan pertandingan? La. Saya tidak menyaksikan pertandingan kemarin. Nah, gitu. Terus. Apakah kamu menggambar peta? Nah, apakah kamu akan? Akan, Saat ya. itu menunjukkan akan.
apakah kamu akan menggambar peta? Tidak, saya tidak menggambar peta kemarin. Iya. La, ya enggak, tidak. Saya telah menggambar. Kan rosamtul kharito amsi. Tidak, aku telah menggambarnya kemarin. Oh, tidak, aku telah menggambarnya kemarin. Oh, Ya, meskipun coba ada lihat contoh yang pertama. setelah Coba itu juga lihat itu. ya. Dikasih itu coba tanda panah. Yang pertama coba dilihat. Jadi maknanya gini nih. Hal sataqra'ul kitab, apakah kamu akan membaca kitab gitu ya. Maksudnya akan tuh hari ini gitu ya. La, tidak. Qara'tul kitabi amsi. Tidak, aku telah membaca kitab kemarin. Hal satashtaril qalam, apakah kamu akan membeli pulpen? La, ishtaraitul qalama amsi. Tidak, aku telah membeli pulpen kemarin. Gitu ya. Jadi pertanyaannya hari ini jawabannya dia lampau. Oke, Pak Himti? Ya, insya Allah paham. Nah, Ustaz. Ya. Oke, selanjutnya kepada Akhina Zaid. Abdullah. Akhina Zaid sudah belum? Akhina Awi. Afwan, Akhina Awi dulu. Abdullah, Akhina Awi. Afwan Ustadz, Ana tanya dulu Ustadz ya, boleh? Ya. Berarti ini kan mengubah dari pertanyaan yang menanyakan future tense menjadi jawaban past tense, Ustadz. Betul. Nah, jadi menanyakan yang akan datang, tapi jawabannya yang lampau karena ada kata amsnya, Ustadz, kemarin. Betul. Ada yes. Betul. Terus kaidahnya Ustadz, yang sa itu menandakan kata akan, ta itu menandakan kata kamu. Berarti satak tubuh kamu akan. Ya, kamu akan. Tapi Ustadz, terus Kamunya karena itu kemarin laki ya, kamunya untuk laki-laki. Kalau kamu untuk perempuan ada tambahan yana, ina. ya. Nih, makanya nggak diberikan susah-susah dulu ini sama bukunya. Kalau ada kamu perempuannya pakai apa Ustadz? Nanti aja kita bahas ya. Tapi kaidahnya tambahin ina aja. Satu syahidina, gitu ya. Hal satu syahidina al-mubarak. Apakah kamu perempuan? Ya, jadi itu laki-laki ya semuanya ya, umum. Oke, lanjut akhi, tafadhal. Tapi Ustadz, hal satashtari tabi? La, ishtaraitu tabi' ams. Nah. Hal sata'amalu wajib? La, a'malul wajibu ams. Nah, amil tuh bukan Oh iya, amal. afwan Ustaz, amil tuh ya karena Ustaz. Hal sata'lamul wajib? La, amiltul wajibu ams. Kalau a'malu tadi, a'malu dia saya, berarti datang juga. Gitu ya. Saya akan mengerjakannya kemarin. Iya nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Karena di situ ada amsnya. Ya. Baik, Hasan, barakallahu fikum jami'an. Ada yang tidak dipahami? Belum menartikan Ustaz. Oh iya, tafadhal. Apakah kamu akan membeli perangko? Tidak, saya telah membeli perangko kemarin. Apakah kamu akan mengerjakan jawaban? Nah. Tidak, saya telah mengerjakan jawaban kemarin. Ya, jadi pertanyaannya untuk hari ini, jawabannya untuk yang kemarin. Inilah bahasa Arab, Masya Allah. Kaya sekali. Ya, kenapa Nabi SAW diturunkan di bangsa Arab, bukan di bangsa Yunani? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Salah satunya.
Salah satunya ini teman-teman sekalian. Ya, dengan bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya sekali. Ya, makanya ada bahasa Arab ini yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa yang. Jadi kandungan, isinya, maknanya, dan Al-Quran sampai saat ini masih ditulis dengan bahasa Arab. Adapun yang lainnya itu hanya terjemahan. Itu pun tidak bisa mewakili apa yang dikandung dalam bahasa Arabnya itu. Ya, terjemahan itu hanya sekedar kita paham secara garis besar. Gitu ya. Jadi makanya nggak cukup kita baca Al-Quran dengan terjemahnya aja. Tidak. Ya. Makanya perlu buka tafsir. Tafsirnya juga terjemahan. Sama aja, terbatas. Tapi kalau kita sudah bisa bahasa Arab, kita buka lagi tafsir ya dalam bahasa Arabnya, Masya Allah, kaya sekali ilmu kita. Jadi ya teman-teman sekalian, ini saya berikan contoh. Nih, saya punya buku. Nah, saya buka kamera saya. Ini namanya tafsir. Tafsirul Quranul Azim. Nih. Ini tafsir jilid ke 4. Bukan. Tafsir jilid ke 7 ya. Karena ada 12 jilid. Ini ditulis dengan bahasa Arab. Ya. Tafsir ini berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Ini namanya tafsir Ibnu Katsir. Kalau antum punya terjemahannya, Anda juga ada terjemahannya. Kalau Anda baca ini dengan Anda baca terjemahannya, kalau Anda bacaan terjemahannya hanya terbatas pemahaman di situ aja. Tapi kalau Anda baca ini dengan bahasa Arabnya, Masya Allah, pemahamannya lebih jauh, lebih luas lagi. Makanya ini yang saya tadi sampaikan teman-teman, dalam belajar bahasa Arab itu jangan terpaku dengan satu makna ucapan saja, tapi kita bisa memperluas ya makna dari ucapan itu. Oke, Fahimtum jami'an? Paham semuanya? Fahim Ustaz, insyaallah. Nah, insya Allah kita bisa lebih kaya nanti memahami bahasa Arab. Oke. Selanjutnya, ya kita cepat. A'id al-jumal al-atiyah ba'da idafatil kalimati allati tasmau'a bainal qausaini kama fil misalaini ma'a taghyiru ma yalzam. Oke. Siapa yang bisa menerjemahin? Tafadhal. Ini Aid, susunlah jumlah kalimat berikut. A'id ulang, bukan susun. Susunlah, ulang ya. Ada ya'idu artinya ulang. Ulangilah, gitu ya. Karir. A'id bimakna karir. Tulis. Karir. A'id bimakna karir. Terus, silakan. Diulanglah kalimat berikut setelah menambahkan kata yang apa ini tasma'ha Yang didengarkan. di dalam didengarkan ya. Nah, Yang kamu dengar. Yang kamu dengar. Nah, itu kan tadi kamu kan? Ya. Bainal qausain di dalam kurung kama seperti contoh ma'ata taghyir ma yalzam. Itu saya nggak tahu itu artinya Ustaz. Ma'ataghyir bersamaan dengan dirubah. Oh, Ya. Taghyir artinya rubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah jati diri mereka. Kan gitu kan? Pernah dengar kan? Yughayyir. Ghayyara yughayyiru. Nah itu. Taghyir.
Oke, itu perintahnya ya. Sekarang kita lihat contohnya. Al-mudarrisu Su'udi Qausaini al-fasl. Mudarrisul fasli Su'udi. Nah, dilihat itu ada tanda panahnya itu ya. Di depan ke belakang, depan ke belakang. Ini mulai kita masuk ke bab tarkib. Tarkib itu cara penyusunan kata yang baik dan benar. Ta'amul ladzid al-ghada. Ta'amul ghada ladzizun. Baik. Silakan. Yang pertama, akhina Zaid. Tafadhal. Al-mudarribu goib. Jadi al-mudarribu fariku goib. Artiin. Apa artinya? Pelatih tim tidak hadir ya, Ustaz. Nah, betul. Pelatih tim tidak hadir. Terus, lanjut yang kedua. Soalu geografi Sobun. Soal geografi sulit. Pertanyaan geografi sulit. Ya. So. Ahsan, baru. Udah nyambung ya, akhirnya Zaid ya. Paham ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti kalau melihat Al-Quran, oh ini artinya ini, berarti maknanya ini, susunannya ini, kayak gitu. Insya Allah nanti mengerti lama-lama ya. Oke, semoga Allah bukakan lagi pintu ilmu pada kita semua ya. Amin. Yang ketiga, tafadhal. Anis Fauzia. Al-imtihanu sahlun. Al-imtihanul hisabi sahlun. Terus yang keempat. Al-masjidu jamilun. Al-masjidul madrasati jamilun. Masjid sekolah itu indah, bagus. Yang pertama tadi, yang ketiga. Ujian matematika itu mudah. Nah, ujian matematika itu ahsan. Lanjutnya. Nah. Ustadz, Afwan, min fadli Ustadz. Ini kan harusnya jadi idhofah ya Ustadz ya, mudhaf ilaih. Berarti di depannya itu nggak perlu menggunakan alif lam. Betul, nggak usah menggunakan alif lam. Nah, tadi kan al-imtihanul hisab kayak gitu. Jadinya alnya ada 2 gitu. Boleh. Ya. Nah, kalau ada yang nanya saya jelasin. Kalau nggak ada yang nanya kita lanjut aja. Kita belum fokus ke idhofahnya ya. Tapi kalau ditanyakan saya jawab. Oke. Nah, apa itu tarkib ya, mudhaf dan mudhaf ilaih, atau dalam bahasa Arabnya sesuatu yang disandarkan pada sesuatu, gitu ya. Misalkan cincin. Cincin ini dari emas. Cincin itu bahasa Arabnya apa? Al-khotamu, gitu ya. Cincin. Emas itu apa? Ada yang tahu? Emas dan perak. Dalam Al-Quran ada. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina Dhahabi wal fiddah. Minaz zahab. Zahab. Kalau perak itu fiddah. Ya berarti khotamu az-zahabu, begitu ya. Cincin yang emas. Nah, ketika kita mau idhofahkan ini ada 2 cara. Yang pertama ya, boleh kita menghilangkan alif lam, oke? Boleh kita menghilangkan alif lam di khotam, jadi menjadi khotamu. Ya. Boleh kita menghilangkan alif lam, jadi khotamul zahabi, boleh. Khotamul
zahabi. Nah, Ustaz, kok jadi zahabi? Ya boleh, seperti itu baca. Kenapa jadi zahabi? Ya karena dia jadi idhofah. Sesuatu yang disandarkan itu harus jar. Atau dalam bahasa Arabnya namanya khafad. Ya. Alamatul ismi al-khafdi. Bagi yang pernah belajar itu ya. Kayaknya di, apa namanya? Di LTQ At-Taqwa. Siapa nih sini? Tina Anis ya. Pelajari juga kan? Ya. Wa alamatul ismi al-khafdi wa tanwini gitu ya. Wal alif wal lami gitu ya. Pelajaran apa itu? Nahunya itu, nahu apa? Yang dihafalkan itu al-ajrumiyah. Tip. Jadi khafat kasroh. Kenapa? Sebabnya idhofah. Oke. Yang kedua, boleh kita tidak menghilangkan alif lam. Ini ya. Tadi yang bertanya ya, Tina Mardiani ya. Boleh kita tidak menghilangkan alif lam. Al-khotamu. Namun yang setelahnya tidak boleh ada alif lamnya. Al-khotamu zahabi. Gitu. Kalau salah satunya di alif lam, maka yang satunya tidak. Kalau yang satunya dikasih alif lam, yang satunya tidak. Misalkan mudhofnya dikasih alif lam, maka idhofahnya tidak boleh. Sebaliknya, ketika mau idhofahnya, sesuatu yang disandarkannya itu kita kasih alif lam, maka mudhofnya ya tidak boleh dikasih alif lam. Khotamud zahabi atau al-khotamu zahabi. Bin jadinya. Al-khotamu zahabin. Karena alif lam dengan tanwin tidak boleh bergabung. Ya. Al-khotamu zahabin atau khotamud zahabi. Paham? Apa bingung? Paham nggak? Paham Ustaz. Insyaallah. Jadi insyaallah. Jadi contohnya tadi yang nomor 1 tuh al-mudarrisu su'udi. Al-mudarrisunya berubah jadi mudarris, hilangkan alif lam. Sedangkan karena ada al-fasl, jadi yang disandarkan ke al-fasl, alif lamnya pindah ke situ, Ustaz. Betul. Dan Atau kita lamnya mau jadi kasroh. atau kita mau al-mudarrisnya tetap dikasih alif lam, oke? Al-mudarrisnya boleh kita kasih alif lam. Ini yang kedua tadi. Maka fasalnya tidak boleh alif lam. Al-mudarrisu faslin. Paham nggak? Namun catatan nih, yang kedua ini jarang sekali digunakan. Jarang sekali digunakan. Makanya tadi pertanyaan kan, siapa namanya tadi Mardiani ya. Kayaknya seperti ini Ustaz yang tadi nggak usah dikasih alif lam. Iya itu yang sering memang dipakai. Namun yang tadi kedua itu boleh digunakan. Syaratnya apa? Tanwinnya itu tidak boleh dijelaskan. Kalau dia misalkan mudarrisul, sunya itu tetap pakai alif lam. Ini yang nggak boleh. Karena idhofah tidak boleh ada tanwin. Ya. Tidak boleh ada tanwin, tidak boleh mudarrisul. Ini kan nggak ditanyain, kenapa di situ pakainya su doang Ustaz, bukan pakai tanwin. Padahal kan dia nakiroh. Nakiroh kan harus ada tanwinnya, betul nggak? Iya, Ustaz. Nah, mudarrisu kan, nggak boleh mudarrisun faslin, nggak boleh. Ya, itu harokatnya memang seperti itu ya, bukan mudarrisun. Dia memang tetap mudarrisu, nggak boleh mudarrisun. Mudarrisun kemudian al-fasli. Nggak boleh. Oke, nanti kita bahas deh lebih dalam lagi. Apa itu idhofah. Selanjutnya yang kelima dulu. Yuk, silakan. Kepada akhina siapa yang belum? Mardiani, baca. Al-warq akhdar. Asy-syajarah bainal qausaini asy-syajarah
Al-waraqu syajarah. Kok pakai al lagi? Kan tadi boleh kalau pakai al, Ustadz. Yang penting Oh, yang, boleh. ya kan? Silakan pakai yang kedua boleh. Tapi seringnya yang pertama aja. Waraqu syajarati akhdar. Warakus syajarati akhdar. Ahsan. Sebenarnya bukan pakai akhdar ya. Ingat, dia mau annas. Berarti apa? Akhdar itu, tunggu. Akhdar itu apa sih Ustadz? Artinya mana? Akhdar, green. Oh iya, warna ya dia. Kalau mu'annas ingat, kalau mu'annas dia pakai wazan apa? Akhdar jadi khadrat. Khadra. Kan? Azraqun jadi zarqa. Aswadun jadi sauda. Ini pernah belajar kan kita? Apa udah lewat? Udah pernah belajar belum? Belum ya? Belum, Di sini Ustaz. belum, Ustadz. Waktu yang offline itu pernah, Ustadz. Nah ya, pernah singgung ya. Nah, Jadi kalau tentang warna-warna tuh hamro itu merah, ahmar jadi hamro, aswad jadi sauda, azraq jadi zarqa. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, selanjutnya yang keenam. Al-musyrifu. Musyrifun nadi qadim. Arti tarjim. Penanggung jawab lapangan lama. Penanggung jawab gor lama. Qadim. Ustadz, saya ini agak terkendala lah Ustadz ketika menterjemah itu karena kadang memaknai kata itu, karena kata tadi ya bahasa Arab itu luas banget Ustadz. Ketika mau terjemah itu kok nggak nyambung gitu. Jadi kita harus nyari kata yang sepadan bisa nyambung gitu Ustadz. Itu kadang masalahnya gitu Ustadz. Terus dilatih. Harus dilatih ya Ustadz ya. Nah, itu dia. Bahasa Arab jangan langsung kita artikan dengan makna. Cari bahasa yang sederhana, cari bahasa yang mudah untuk dipahami oleh audiens, oleh orang yang mendengarkan kita, atau oleh murid kita, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, Ustaz. Itulah kalau kita paham bahasa Arab, insya Allah buat otak kita itu selalu berpikir. Rajin-rajin baca satu buku lah. Kalau udah mulai bisa kita bahasa Arab, cari buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Arab. Bismillah. Kalau nggak tahu kosakatanya, buka di internet. Tinggal ada Google Translate dan langsung terjawab. Ya gitu ya. Nah, Ustaz. Al-Quran aja dulu deh kalau mau Al-Quran. Misalkan amma yatasaalun anin nabai. Anin kan pernah kita bahas. An itu tentang sesuatu kan. Bahasa angka. Ini pernah kita pelajari lewat Muhammad waktu itu ya. Di manakah Muhammad ya? Ya bahasu angka. Dia mencari tentang dirimu. Berarti anin tentang nabail azim, berita yang sangat besar. Al itu bisa kita artikan yang, gitu ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi udah kita bahas. Yang alladzi nahum, ya, yang mana mereka hum mukhtalifun. Mukhtalif artinya nggak tahu nih, buka aja. Saling berselisih. Berarti ya tentang berita yang mana mereka saling berselisih. Siapa itu merekanya? Buka tafsir. Oh, rupanya orang-orang Quraisy. Kayak gitu, ya. Jadi mulai dilatih aja. Insya Allah lama-lama bisa. Kalau nggak tahu, nggak ketemu di mana-mana, ketika kita belajar kayak gini nih boleh ditanyakan ke saya. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Fahimtum jami'an?
Apa yang saya maksudkan? Fahimna Ustaz, insyaallah. Oke, al-akhirah. Ini safhah akhirah. Perhatikan di sana. Di situ ada ursum, ya, dairah. Hawil asghar adad wa dairataini hawil akbarul adad. Tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Ursum. Buatlah bulatan, ya, bus kecil, ya, dan buatlah bulatan, 2 bulatan pada angka yang besar. Oke. 33 bahasa Arabnya apa? Tafadhal, Akhina Awi. Thalatha wa thalathun. Terus selanjutnya 31. Wahidu wa thalathun ya Ustaz. Naam. Lalu ithnan wa arba'un. Isnani. Enggak ada Ithnani isnanu. wa arba'un. Nah, harus diyakinin. Enggak boleh isnanu. Ketawain nanti yang isnani. Pokoknya kalau ada alif lam, ya, kalau menunjukkan tasniyah 2, beda dengan imtihan ya. Imtihanu, bukan imtihani. Itu tidak menunjukkan 2. Oke. Gufron. Ya, gufronu, nggak boleh gufroni. Gufronu, ya. Bukan 2 gufron, bukan. Gufronu, bukan gufroni ya, karena tidak menunjukkan 2. Oke, walaupun ya alif nun, tapi tetap dibacanya dhammah. Baik, selanjutnya. Thalatha wa ishrun. 13. 13. Thalatha asyara. Kaedahnya apa? Waktu itu kita bahas. Jadi thalathata asyara Ustaz. Nah, salah sata asyara. Kaedahnya itu fi mahalli nasbin. Ya, fathah dua-duanya. Salah sata asyara. Isnata asyara. Salah sata asyara. Arba'ata asyara. Oke, selanjutnya 27. Sab'ata wa ishrun. Nah, sab'atu. Sab'atu wa ishrun. Arba'u wa ishrun. Sab'atun. Sab'atun wa ishrun. Arba'atun wa ishrun. Khamsatu wa thalathun. Khamsatun wa Khamsatun wa thalathun. Tanwin semua ya Ustaz di satuannya. Iya, dikasih tanwin. Selain tadi bilangan 11 sampai dengan 19, ya, satuannya itu harus dikasih tanwin. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, gitu ya. Selain bilangan apa? 11 sampai 19. Fahimtum jami'an? Itu kaedahnya. Ya, jadi kalau menunjukkan 51 murid, ya, murid laki-laki. Wahidun, nah gitu. Wa khamsuna taliban. Masih ingat ya kaedahnya ya? Masih ingat nggak? 11 sampai 99. Sesuatu yang dijumlahkannya mufrad mansub. Berarti mufrad talibun, mansub itu an, berarti jadi taliban. Masih ingat nggak? Atau wis kelalen? Harus Lali. merujuk lagi Ustaz. Sering-sering ya, Nah, Ustaz. dipakai aja. Jadi kalau bilangan 11 sampai 99 mufrad mansub. Misalkan buku 75 buku. Bahasa Arabnya apa? Oke, saya tanya ya satu-satu aja. 25 buku. Akhirnya Zaid sebelum kita tutup. Ya. 25 buku apa bahasa Arabnya? Khamsatun wa ishruna
kitab, Kitab apa? Kitaban, kitabin, kitabun. eh, kitaban Ustaz. Iya, kitaban. Mufrad, tunggal, mansub. Mansub itu berharokat fathah. Jadi khamsatun wa ishruna kitaban. Oke, jayid. Selanjutnya, Khina Anis ya. 9 pulpen. Tis'at kolamuna. Kata Salah. Oke, lupa ya. Catat, buka catatannya. Tis'atun aklamin. Jadi jar ya, jamak majrur. Jadi bilangan 3 sampai dengan 9 jar majrur. Jar itu jamak majrur. Jamak itu banyak. Qalamun kan jamaknya aklam. Majrur berarti kasroh. Nah, jadi kalau mansub fathah, kalau kasroh namanya majrur, gitu ya. Jadi tis'atun aqlamin itu yang benar. Ya. 9 pulpen. Ya, kayak gitu. Tis'atu aqlamin. Jadi mudhaf ilaih. Kalau satuan dengan pulpennya itu. Oke, catat ya. 5 pulpen, khamsatu aqlamin. Oke. Selanjutnya Akhirawi ya. 120 sendal. Sendal bahasa Arabnya na'lun. Yuk. Silakan Akhirawi. Afwan Ustaz, ana la adri Ustaz. na'lan ya Ustaz ya. Ini kan mufrad majrur, bilangan 100 ke atas. Mufrad majrur berarti apa? Mufrad. Na'lun berarti kan majrur kasroh, berarti mi'ah wa ishruna na'lin. Mi'ah wa ishruna qalamin. Gitu. Paham nggak? Lupa ya, catat ya. Kita pelajari lagi insya Allah. Oke, terakhir. Paham ya, Kinawi? Alhamdulillah udah paham Ustaz. Jadi bilangan 100 ke atas mau berapa? Misalkan 198. Mi'ah ya 98 berarti mi'ah samaniyah wa tis'ah qalamin langsung. Ya, jadi yang dijumlahkannya mufrad majrur. Oke. Alhamdulillah. 3 kaidah itu diingat-ingat ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi kaidah itu, kita akan ulangi lagi. Gitu ya. Baik, hakadha ma astati ya an aqulu lakum naktafi bi liqa'ina hadza fi ta'limil lughatil arabiyyati fa insyaallah sanastamir darsuna fi usbu'il qadim insyaallah atau usbu'il ati. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, yang tadi 1 sampai 10 ya. Bukan 1, 3. Oh 3. Mana? 3 sampai 10 itu Hmm. dia menggunakan jamak ya. Iya, jamak majrur. Jamak majrur. Jamak Majrur itu yang kasrah. kasratain ya. Kemudian dari 11 sampai 99 ya tadi. Menggunakan mufrad mansub. Iya. Oke. 100 sampai ke atas tadi menggunakan mufrad majrur. Ya, mufrad majrur. 100 pulpen, mi'atu qalamin. Mi'atu qalamin, na'am. Ada berapa nih? Ada 100 murid, mi'atu talabin. 102
mi'atu isnani tolabin. Mm-mm. Wa isnani tolabin. Gitu ya. Paham, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ada lagi nggak yang mau dipertegas lagi pelajaran kita hari ini? Tafadhol yang masih belum mengerti atau mau lebih paham lagi? Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan asilahnya sampai dengan nanti kita bahas tentang rihlah. Nah, ini rihlah ini juga maknanya sama ya. Secara garis besar adalah berlibur ya. Sama dengan utlah. Sama dengan istirahah ya. Nah, nanti kandungan maknanya apa? Insya Allah kita bahas pada pekan depan ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya kembalikan kepada khasnya untuk ditutup. Ya. Bila itu hidayah, tafadhol.